Pada hari ini, kita akan membahas dua materi dengan tema belajar bersikap asertif. Tujuan pada pertemuan pada hari ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian asertif dan peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri perilaku asertif dan dapat memperhatikan pengertian asertif. Sebelum kita memasuki pada materi, saya ingin bertanya beberapa hal. Kira-kira pernahkah ada temanmu mengajak pergi ketika kamu merasa sedang lelah? Pernahkah temanmu menyuruhmu menunda mengerjakan tugas sekolah untuk bermain game? Ataukah pernahkah temanmu meminta contekan ketika ujian padahal kamu tidak ingin memberikan contekan tersebut? Nah, lalu apakah kamu menurutinya? Jika jawabannya adalah iya, atau kamu merasa tidak ditemani lagi, maka kamu harus menyimak dan mengetahui apa itu asertif. Sebelum kita masuk pada pengertian sikap asertif, perlu kalian ketahui bahwa terdapat 3 karakter manusia dalam bersikap. Nah, yang pertama adalah pasif, merupakan jenis perilaku di mana seseorang cenderung akan mengalah dan tidak dapat mempertahankan kepentingannya sendiri. Biasanya ditandai dengan kurangnya kepercayaan diri saat mengeluarkan pendapat, selalu merasa tidak enak atau berkata tidak, dan kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dan dengan jujur. Sikap yang kedua adalah agresif. Agresif merupakan jenis perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan cenderung tidak berempati terhadap pandangan dan keputusan orang lain. Nah, sikap yang ketiga adalah asertif. Asertif merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur tanpa merugikan atau menyakiti orang lain. Biasanya mampu bersikap tegas dalam mengungkapkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan dengan rasa percaya diri dan tidak malu-malu, maupun membela dan mendapatkan. Sikap ini bisa membantu kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus yang bisa kalian jawab. Nah, contoh kasusnya adalah suatu hari ada teman yang mengajakmu menunda mengerjakan tugas sekolah untuk jalan-jalan. Sebenarnya dalam pikiran dan perasaanmu merasa bahwa kamu ingin menolaknya karena kamu berpikir jika menunda mengerjakan tugas justru akan menambah beban tugasmu yang lain. Nah, tetapi di sisi lain kamu merasa tidak enak dan takut temanmu marah jika kamu menolaknya. Nah, lalu jawaban apa yang akan kamu berikan kepada temanmu? Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Baik dari contoh kasus tersebut, jika kamu menjawab dengan jujur dan memberikan alasan yang lebih jelas, maka kamu mampu bersikap asertif. Tetapi jika kamu menuruti keinginan atau permintaan temanmu, namun dalam hati mengerutu bahkan merasa bersalah, maka kamu belum mampu bersikap asertif. Selanjutnya, ciri-ciri asertif. Nah, yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. Kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Nah, yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri sesuatu pembicaraan dengan baik. Keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap orang lain. 5. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain. 6. Mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. 7. Pun tidak menyenangkan. 7. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. 8. Menerima keterbatasan yang ada dalam diri dengan tetap berusaha mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin. Nah, perlu kalian ingat bahwa sikap asertif merupakan keterampilan yang bisa diasah. Nah, ada beberapa cara yang bisa
berlatih asertif. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri. Kedua, jangan ragu untuk menolak atau berkata tidak pada hal yang tidak kamu setujui atau kamu suka. Ketiga, kurangi perasaan rasa bersalah saat bersikap asertif. Keempat, hindari penggunaan kalimat agresif seperti berkata kasar, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling bersama saya Andi Nurul Aziza. Pada hari ini kita akan membahas dua materi dengan tema belajar bersikap asertif. Tujuan pada pertemuan pada hari ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian asertif dan peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri perilaku asertif dan dapat memperhatikan pengertian asertif. Sebelum kita memasuki pada materi, saya ingin bertanya beberapa hal. Kira-kira pernahkah ada temanmu mengajak pergi ketika kamu merasa sedang lelah? Pernahkah temanmu menyuruhmu menunda mengerjakan tugas sekolah untuk bermain game? Ataukah pernahkah temanmu meminta contekan ketika ujian, padahal kamu tidak ingin memberikan contekan tersebut? Nah, lalu apakah kamu menurutinya? Jika jawabannya adalah iya, atau kamu merasa tidak ditemani lagi, maka kamu harus menyimak